أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama adalah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus iman Islam yang kemudian kita usahakan dengan ketakwaan, di mana setiap hari Jumat seorang khatib selalu mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ikutlah perintah Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali di atas keimanan dan keislaman yang hari ini kita pegang. Qanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Tema ketakwaan yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang berkurban, yaitu berkurban di atas ketakwaan. Kita dapati bahwasanya ternyata kurban bukan cuma syariat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, "Utlu alaihim naba anai nabnal Adam bil haqq." Ceritakan kepada mereka kisah dua putra Adam yang sebenarnya itu korba ketika dua-duanya kurbanan dengan dua buah kurban. Waktu kubila min ahadihima, maka diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari satunya. Ini adalah kisah Habil dan Qabil, di mana Habil kurbannya diterima, Qabil tidak diterima. Habil berkurban kambing yang kemudian Allah ambil dengan api yang dari langit yang menyambar. Kemudian Qabil tidak diterima karena kurbannya adalah buah yang busuk. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian masa berganti masa, sampailah di masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah berfirman mengisahkan kisah dua orang hamba yang solih ini, bapak yang solih dan anak yang solih. Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada usia yang sudah cukup, maka bapaknya pun berkata, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka anak yang solih akan menjawab seruan bapaknya dengan baik dan mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, silakan penuhi apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku sebagai anak yang bersabar. Falamma aslama, dan ketika dua orang ini sudah berpasrah atas perintah Allah, watallahu lil jabin, dan kemudian sudah meletakkan pelipisnya di tempat penyembelihan dan lehernya siap disembelih, wanadahu ayya Ibrahim, maka kami seru wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah benarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, maka seperti inilah kami menjadikan orang-orang itu berbuat ihsan, inna hadzalahu wal balaul mubin, ini hanyalah sebuah cobaan untuk kalian. Wa fatainahu bidzibhin adzim, maka akan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Oleh karena itu maka ikhwanifidina azan ya Allah wa iyyakum, kurban pada masa kita adalah sebuah ibadah yang sangat indah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak sedang meminta dagingnya, tidak juga darahnya, tapi yang Allah minta adalah ketakwaan kita dengan membenarkan dan kemudian menjalankan sebagai sebuah perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Dan disitulah kemudian kita bertakwa sebagai seorang hamba Allah. Wa nifidina azin ya Allah wa iyyakum. Dan setelah kita benarkan, kita jalankan, maka Allah sudah sebutkan wa fadainahu bidzibhin adzim, maka akan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Maka hakikatnya orang-orang yang berkurban rezekinya akan ditambahkan dan ditambahkan. Maka tidak ada ceritanya yang saya tahu, yang saya amati, ketika orang itu kurban dengan ikhlas lillahi ta'ala dengan baik dan benar, maka hari demi hari tidak ada ceritanya tambah miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu dan kemudian berkurbanlah. Ini menjadi indikasi bahwa hanya orang yang salat seharusnya kurban dan orang yang kurban seharusnya salat. Makanya ditanyakan kepada ulama, apa hukum orang berpuasa tapi tidak salat? Maka puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Jika kurbannya orang yang tidak salat, maka kurbannya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala.
Sehingga pentingnya seorang muslim itu menjalankan sholat dan kemudian menjalankan kurban. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan bahwasanya man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran walam yudhi wala yaqrabanna musallana, dan tidak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini menjadi indikasi bahwasanya Nabi mengingatkan kita, kalau memang kita punya keimanan seharusnya kita sholat, kalau kita punya kelonggaran seharusnya kita berkorban. Sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan kurban itu juga ibadah kepada Allah secara vertikal, tapi imbasnya juga kepada sosial. Sehingga seorang muslim yang baik itu tidak cuma diminta untuk soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga soleh kepada masyarakat untuk bisa berkorban dan berbagi kepada sesamanya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, para ulama sepakat bahwasanya syariat kurban dalam Islam itu ada, dan mereka berselisih pendapat tentang wajibkah, sunnahkah, atau sunnah muakkadah atau mustahabkah. Sehingga kalau kemudian ada seorang muslim yang kemudian tidak mau berkurban dan bahkan dia adalah orang yang mampu, maka coba direnungkan lagi, Nabi gak mau dekat-dekat dengan dia. Ketika di dunia Nabi gak mau dekat-dekat, bagaimana kemudian kita berharap syafaat beliau SAW di akhirat? Oleh karena itu maka panjenengan walaupun panjenengan adalah misal buruh pabrik, tapi di rumah sampai berkorban, apakah kita mau kemudian nggak menengok kita? Oleh karena itu maka orang yang beriman ketika diseru untuk berkorban, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Tidak ada pilihan lain buat orang beriman ketika Allah panggil, Allah seru kepada perintahnya, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan itulah sifat orang beriman, sifat orang bertakwa. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga mafhum mukhalafahnya, ketika datang perintah kita nggak mau malah membantah, maka kita tidak akan pernah beruntung. Makanya Nabi SAW mengingatkan dengan pasti, dengan jelas dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran Saba, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kau keluarkan pasti Allah ganti. Dan bahkan Allah memastikan wa huwa khairur raziqin, gantinya lebih baik. Kenapa? Karena wa huwa khairur raziqin, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Kalau Allah menyatakan diri sebagai pemberi rizki yang baik, yang terbaik, pasti digantinya lebih baik. Sehingga Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain Al-Baqarah 245 Allah menekankan bahwasanya enggak cuman baik, wa yudhaifahu lahu ad'afan katsirah, tak balikke dengan perlipatan yang berlipat-lipat. Makanya ketika Allah sudah menyatakan semua itu, Allah tekankan innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah itu enggak kayak teman kita yang suka ingkar janji. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Maka ketika jenengan meyakini semua ini, maka Allah pasti kembalikan lebih baik dan lebih banyak. Hanya saja kesalahan kebanyakan kita selalu pikirannya adalah kalau keluarnya duit balik njaluke duit. Nah, disitulah kesalahan kita. Maka kalau kita mau tarik mundur ke belakang 1 tahun yang lalu, maka ternyata kita punya fisik yang sehat, istri yang sehat, anak yang sehat, bahkan yang sekolah yo lancar, bar sekolah yo gek ndang lulus, bar lulus gek ndang entuk gawean, bar entuk gawean gek ndang nikah, bar nikah duwe anak. Maka ketika keadaannya seperti itu, apakah salah kalau kemudian kita menjadi hamba yang bersyukur? Makanya wanibidin azani Allah wa iyyakum, Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud sampai kakinya bengkak, Ibunda Aisyah kemudian menanyakan, "Ya Rasul, apa harus seperti ini panjenengan? Bukankah jenengan sudah dijamin surga? Bukankah jenengan sudah dijamin selamat? Bukankah jenengan kalau mau berbuat salah atau berpotensi berbuat salah diingatkan sehingga jenengan menjadi orang yang maksum?" Maka Nabi mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu maka Allah sampai menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sayang 1000 sayang, banyak manusia yang tidak mau menghitung nikmat Allah, dan bahkan kalau mau teliti menghitung nikmat Allah dalam semua aspek, maka tidak akan bisa dihitung. Maka justru sebaliknya, kebanyakan manusia yang mungkin kita juga kebanyakannya lupa untuk bersyukur. Nikmat Allah setahun yang lalu banyak, tapi kemudian begitu datang perintah kurban, kita lari sejauh-jauhnya karena tidak mau. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketakwaan terkait dengan kurban, selain memotivasi diri kita untuk berkurban, mengusahakan kurban itu terjadi, kita usahakan semaksimal mungkin. Maka seorang muslim ketika berkurban harus dari jenis binatang yang benar.
Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, yang dikurbankan yaitu mim bahimatil an'am, dari ternak. Dan ternak ini yang didefinisikan, yang dipahami dan disepakati ulama itu cuma 3, yaitu unta, kemudian sapi dan kambing. Untuk unta tidak bisa diganti kuda, untuk sapi bisa diganti kerbau, dan kambing bisa semua jenis kambing. Mau kambing gulung, mau kambing domba, mau kambing Jawa, mau kambing apapun, sing duwe buntut ranti buntut boleh. Wa nibidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian jumlah yang diminta juga tidak banyak. Abu Ayyub Al-Ansari pernah bercerita, kana rajulu yudahi bisyat anhu wa an ahli baiti. Pada zaman aku hidup bersama dengan Nabi, maka seorang laki-laki, seorang keluarga, kepala keluarga itu hanya berkorban 1 untuk dirinya dan anggota keluarganya. Sehingga fikihnya ketika panjenengan adalah kepala keluarga, maka korbannya cukup 1 atas nama jenengan dan anggota keluarganya. Nanti terkait penyembelihannya, maka orang yang menyembelih mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli bait. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar, terimalah ini korbannya Bapak A dan keluarganya. Tidak perlu diurutkan. Jadi nggak perlu diurutkan, kemarin saya udah sebagai suami, saya gilirannya bojoku, sesuk gilirannya anakku, maka tidak perlu diurutkan. Kemudian Nabi mengatakan Abu Ayyub menceritakan apa pada zaman itu, yaitu fayakuluna wa yutimun. Maka orang yang berkorban harus memakannya dan juga memberikan makan kepada orang lain. Sehingga sunnahnya jenengan berkorban sendiri dan ikut menikmati daging kurban jenengan. Jangan kemudian dikirim kemana-mana, jenengan tidak memakan daging kurban jenengan, ning malah njaluk nggone tanggane, itu juga tidak tepat secara syar'i. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, itu kalau kambing, kalau domba 1 orang bisa untuk 1 keluarga. 1 keluarga itu yang di bawah atap rumah yang sama. Kalau jenengan punya putra udah pindah rumah, ya itu sudah tidak terhitung. Nah, maka kemudian terkait dengan sapi dan unta disebutkan oleh Ibnu Abbas, fastarona fil baqarati an sab'atin. Kami dulu biasa patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini jumlah maksimal. Kalau kurang dari itu boleh, lebih dari itu tidak boleh. Sehingga panjenengan yang kemudian mengikuti jamaah tertentu yang kemudian patungannya sakarepe dhewe sampai ada yang 15 orang beli sapi 1, maka itu tidak sah sebagai kurban. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kepada dalil yang ada. Semoga kemudian itu menjadi kurban yang baik dan benar, yang sah secara syar'i, dan kemudian barokah buat panjenengan selama hidup jenengan. Kemudian dalam soal bertakwa lagi, Nabi SAW melarang dalam kurban itu ada 4 kecacatan. Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fid dohaya. 4 hal yang tidak boleh muncul dalam binatang kurban, yaitu yang pertama al-aura'u al-bayinu aura'uha. Binatang yang buta, yang nyata butanya. Termasuk di sini matanya 2, 1 nggak bisa melek, matanya 2, 1 katarak, matanya 2 tapi satunya nggak ada, mungkin karena pernah ditembak orang, atau kemudian 2 tapi kemudian rabun semua, atau bahkan 2 buta semua, maka semua itu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya wal maridatu al bayyinu marduha, yang sakit, yang nyata sakitnya. Kambing kotorannya bulat, dia mencret, tidak boleh. Kemudian sapi, dia punya penyakit mulut dan kaki, tidak boleh. Kemudian punya bentong-bentong kepenuh sebadannya, nggak boleh. Kena antrak, nggak boleh, dan seterusnya. Kemudian wal arja'u al bayyinu dal uha, binatang yang pincang, yang nyata pincangnya. Kalau jalan jejak jenengan bisa bedakan kok dia mencolot, maka itu sudah tidak boleh. Kemudian wal kasiratu alladzi la tungki, binatang yang gering sampai ngeligo, itu juga tidak diperbolehkan. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang sering tidak dipahami oleh umat, bahkan panitia kurban ya kadang nggak paham, yaitu Nabi pernah bersabda tentang umur. Beliau bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kurbanmu kecuali umurnya cukup, yang disebut dengan musinnah. Musinnah itu kalau kambing 1 tahun penuh masuk tahun kedua, kalau sapi 2 tahun penuh masuk tahun ketiga, kalau unta 4 tahun penuh masuk tahun kelima. Nah, karena binatang-binatang itu jarang dikasih akte oleh pemiliknya, maka sebagian dari kita itu kemudian meniteni dengan lihat giginya, itu yang kemudian kita kenal dengan koel. Maka itu juga butuh ilmu. Makanya kalau beli khususnya sapi, jangan langsung lihat gedenya, karena sapi yang gede kayak sapi limosin itu kadang umurnya 2 tahun kurang.
Makanya harusnya jenengan kalau diamanai untuk beli, niku dikumpulkan dulu yang umurnya masuk. Dari yang umurnya masuk, kemudian baru jenengan pilih yang gede. Ngoten, jangan gede dulu. Nek gede dulu tiba limosin itu biasanya umurnya kurang. Kan bidin azan ya Allah wa iyyakum. Lah kok kurang piye? Lah iurannya mepet cuma 3 juta. Tapi nek iuran jenengan 7 juta kurang 1 dikalikan 7 49 itu limosin dapat yang umur itu. Ikhwani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan secuplik sekilas tentang kurban dan syariatnya dan ketentuan-ketentuan mendasarnya. Yang pertama tidak boleh cacat, yang kedua tidak boleh terlalu muda, dan kemudian yang harus dipastikan juga bahwasanya jumlah yang iuran harus sesuai. Karena kurban ini adalah ibadah, maka ibadah nggak akan diterima kalau tidak mengikuti ketentuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menambahkan satu poin dari poin-poin yang saya sampaikan tadi. Banyak orang yang luput di poin yang terakhir ini, yaitu apa? Bahwasanya apapun bentuk ibadah kita, apakah kurban, apakah haji, apakah umroh, apakah sedekah, infak, zakat, pokoknya yang mengeluarkan harta, maka Nabi SAW berpesan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan hanya mau menerima amal dari harta-harta yang baik. Sehingga ketika melihat dan berita betapa banyak orang kemudian bermain culas dalam transaksi keuangan, apakah dalam akad-akad yang bosok gampangnya korupsi, bahkan sebagian koruptornya itu di kampung itu terkenal orang paling lomo, ya itu lomo, duit nawa gak jelas sebanyak itu gitu kan. Maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya kalau bersumber dari harta yang haram. Bahkan Nabi SAW menegaskan lagi pada riwayat yang lain tentang kisah orang yang berhaji. Idza kharaja rajulu hajat. Sekarang kan banyak orang berhaji. Maka jika seorang laki-laki itu keluar untuk naik haji binafaqatin thayyibatin, dengan duit yang halal, duit yang baik, duit yang thayyib, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian meletakkan kakinya di kendaraannya, apakah naik bis, naik onta, naik kuda, naik pesawat, naik kapal, apapun itu. Fanada, kemudian dia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami sambut panggilan Engkau ya Allah. Kemudian nadahu munadi minas sama, dijawab oleh penyeru dari langit, labbaika wa sya'dai, selamat datang atas kedatanganmu dan penuh kegembiraan kami menyambut Engkau. Zadaka halalun, zaduka halalun, bekal yang kamu bawa bekal yang halal. Warahilatuka halalun, dan perjalananmu diliputi kehalalan. Wahajjuka mabrurun, dan hajimu mabrur. Ghairu ma'zurun, bukan haji para pendosa yang banyak dosa. Kemudian pada poin berikutnya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, kemudian ketika ada seorang laki-laki yang keluar dengan membawa harta yang jelek, harta haram, hasil korupsi, kolusi, hasil nyuri, hasil main judi, hasil jualan minuman keras, hasil jualan ayam tiren, atau hasil menipu tetangganya, menipu saudaranya, dan seterusnya. Maka fawadha'a rijlahu fil gharzi, maka orang itu meletakkan kakinya di kendaraannya, fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau. Nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit akan menjawab, la labbaik wa la sya'dai, tidak ada labbaik-labbaikan buat kamu dan tidak ada kegembiraan buat kamu. Zaduka haramun, bekal yang kamu bawa barang haram.
wa nafaqatuka haram, dan duit yang kamu cangking itu juga duit yang haram, wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu tidak akan pernah menjadi haji yang mabrur. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tertulis besar di Jalan Slamet Riyadi Solo itu, nek raidan rakumanan, maka biarkan itu menjadi rumus mereka. Seorang muslim tidak boleh menjadi edan, karena edan itu bukan jalan seorang yang bertakwa. Orang bertakwa harus berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika kemudian sudah dikatakan bukan duitnya, bukan hartanya nggak boleh diambil, maka disitulah kita berpegang walaupun hidup kita sederhana, walaupun kemudian kita harus makan seadanya, maka itu lebih baik daripada kemudian harus bergelimang harta tapi dengan cara-cara yang edan itu tadi. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.